Selamat pagi rekan-rekan petani, ketemu lagi dengan Bang Ketaren. Tentunya tetap di bawah pohon talas. Apa kabar semuanya? Harapan kita rekan-rekan petani semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Amin. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu spesial ya, yang nggak kalah spesialnya dari minggu lalu. Ya, hari ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa, yang penuh dengan inspirasi, ya, bersedia untuk melakukan kunjungan di Talas Deli, budidaya Talas Deli di daerah Glugurimbun. Nah, di sini ada Bapak Rahmat Takarina. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Nah, rekan-rekan, Bapak Rahmat ini merupakan seorang ketua Komite Agrobisnis. Komite Agrobisnis, Ya. yang Kadin dikenal dengan Sumatera Utara. Oh, itu di Kadin. Ya. Jadi seorang pengurus ketua Komite Agrobisnis Kadin Sumatera Utara. Ya. Itu salah satu. Yang kedua, beliau juga ketua DPW Kopitu Sumatera Utara. Nah, ketua DPW Kopitu Sumatera Utara. Ya. Komite Pengusaha Mikro, Kecil Menengah Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Nah, itu. Ini Kopitu cukup sering kita dengar ya, dan banyak sekali UMKM binaan dari Kopitu. Ya. Ya, nah hari ini kita mau bincang-bincang sedikit dengan Pak Rahmat Takarina. Pak Rahmat, terima kasih buat kunjungannya, mau bersedia datang ke lahan kita untuk Talas Delinya. Kira-kira apa yang membuat Bapak untuk berkeinginan untuk kunjungan ke sini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita ya anugerah rahmat kesehatan ya di suasana pandemi ini. Ya. Jadi kemudian kita juga ada program ya, di dalam Kopitu itu ada program di bidang pertanian dan perkebunan. Oh, oke. Jadi di situ juga mengharapkan sebenarnya ide-ide yang seperti ini gitu. Jadi tidak mainstream ya. Kebanyakan kan kalau di Sumatera ini kalau tidak sawit karet, tidak karet sawit ya, itu aja. Nah, jadi seperti ide-ide inilah yang kita harapkan supaya mendongkrak meningkatkan kesejahteraan para petani. Oke. Nah, jadi itu salah satu visi kita yaitu UMKM itu agar naik kelas. UMKM naik kelas. Satu naik kelas, kedua kita bisa go export ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga untuk meningkatkan tadi ya kesejahteraan petani itu karena apa? Sampai saat ini buktinya di sawit sendiri itu bisa pernah mencapai harga di bawah Rp1.000. Oke. Ya. Nah, jadi di mana kita mau akhirnya mereka tidak mau panen gitu karena biaya panennya pun lebih besar ya. Iya. Tapi kalau ini kan boleh dibilang masa tanamnya hanya beberapa bulan saja ya panen. Kemudian pasarnya pun, nah yang terpenting adalah bagaimana kepastian pasarnya. Oke, marketnya. Kepastian. Nah, jadi jangan contoh seperti jarak. Dulu zaman Pak SBY itu semua petani disuruh nanam jarak. Begitu sudah nanam jarak, sudah berbuah katanya buat biodiesel waktu itu ya. Iya. Tapi ternyata tidak ada, lari semua nggak ada yang beli. Nah, Iya. kan kasihan juga petani. Jadi Iya. bukan malah mensejahterakan, tapi malah menyengsarakan ya para petani. Nah, di sini jadi saya betul-betul sangat berkeinginan ya untuk mengcopy paste ini ya. Jadi kalau bisa binaan-binaan kami di Provinsi Sumatera ini Utara ini karena sekarang sudah ada terbentuk ada 12 dewan pimpinan daerah. Wow, 12 DPD. Ya, DPD. Kabupaten. Ah, kabupaten. Kalau kota. masing-masing 50 hektar saja. Waduh. Cobalah ya. Bayangkan Luar biasa. dan ini memang kita karena apa? Kita sendiri kan sudah ada kepastian ya pasarnya. Iya. Jadi untuk itulah makanya jangan sampai kita seperti komoditi-komoditi lain ya. Begitu mereka sudah banyak, kemudian mereka ada dibentuk dewan-dewan dan sebagainya, malah hancur. Contoh Dewan Atsiri, minyak Serewangi sampai terpuruk sekarang harganya di bawah 100.000 per kilo. Oh ya? Bayangkan yang sempat 385 saat Minyak ini Serewangi? Serewangi. Jadi itu karena apa? Karena sudah ada campur tangan kepentingan yang lain. Tapi kalau ini insya Allah kalau bisa kita jaga, janganlah seperti itu ya. Amin. Kalau bisa kita tetap laga, kalau bisa malah naik harga jualnya itu. Nah, itu demikian dari saya. Siap. Nah, sebagai informasi Pak, karena tadi Bapak katakan untuk masalah market, jadi kita kan di komunitas petani talas Nusantara, kita juga memberikan jaminan kepada petani. Jadi kita memberikan MOU jaminan pembelian
Jadi begitu petani menanam minimal setengah hektar, itu 5.000 tanaman, Ya. kita memberikan jaminan pembelian untuk daun rajang keringnya. Jadi marketnya, ya kita memberikan kepastian untuk market. Nah, cerita berapa tahun ini bertahan, ya kita harapannya dengan kondisi sekarang kebutuhan dari buyer kita itu cukup banyak saat ini. Bahkan kita diminta itu kalau bisa per minggu bisa 10 ton. Nah, hanya saja kita belum mampu karena memang lahannya masih terbatas. Nah, makanya kita harapannya dengan Kopitu, dengan hadirnya Pak Rahmat, bisa menggerakkan juga rekan-rekan petani yang di bawah binaan Kopitu juga untuk bisa bersama-sama menanam talas deli ini. Gitu ya Pak ya. Jadi kita memberikan kepastian untuk pembelian hasil rajangannya. Dan juga talas deli ini umbinya juga laku. Jadi di usia 24 bulan kalau kita mau panen umbi itu bisa laku juga begitu. Jadi rekan-rekan petani, kembali lagi saya ingatkan bahwa talas deli ini kita tanam di usia 4 bulan kita mulai panen daun setiap bulannya sampai dengan nanti usia 24 bulan. Di akhir tanaman masa replanting baru kita panen umbi. Jadi cukup banyak yang bisa kita dapat manfaatnya dari talas deli. Belum lagi ini batangnya, Pak. Ini batangnya ini juga bisa berfungsi untuk pakan ternak. Iya, bahkan juga untuk bisa bahan untuk apa ya, budidaya maggot. Nah, itu juga menghasilkan apa ya, pundi-pundi rupiah lah. Begitu. Nah, Pak Rahmat nggak sendiri. Ada seorang bidadari. Ada bidadari talas deli. Kita kenalin dulu. Ibu Amel, apa kabar Bu Amel? Baik. Widih. Talas Nusantara. Kok mau-maunya di ke bawah talas ibu cantik ini? Karena duitnya juga enak. Nah, rekan-rekan tadi saya perkenalkan Ibu Amel ini salah satu gak apa-apa ya, saya perkenalkan ya. Dia salah satu apa ya, tim support para petani lah ya. Bisa dikatakan yang ngebantu selama ini beberapa petani untuk mulai budidaya talas deli. Investor kerennya. Saya agak sungkan. Jadi Bu Amel ini seorang pebisnis, juga pelaku UMKM. Ya, cukup giat dengan kegiatan UMKM-nya. Produknya apa, Bu Amel? Herbal Bajaka. Herbal Bajaka. Nah, makanya kita heran, Bu Amel mau-maunya itu sebagai investor untuk para petani budidaya talas. Alasannya apa sih, Bu Amel? Alasan saya, pertama kali saya diajak oleh Pak Joni Ketaren untuk budidaya talas. Setelah saya mendengarkan progresnya, cukup menarik ya teman-teman. Kenapa? Di sini saya melihat peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena ini masih minim orang yang membudidayakan talas. Oke. Namun untuk kebutuhan market pasar, baik pasar dunia maupun pasar Indonesia, lokal, itu cukup besar ya. Ya. Makanya saya ambil peluang ini. Saya sih orangnya lihat mana cuan. Wih. Ketika saya lihat cuan, saya tampung. Dan apalagi sesuai dengan mutu beliau menawarkan kepada saya agar petani naik kelas. Aha. Jadi teman-teman UMKM bukan hanya saja UMKM naik kelas. Di sini kita harus memberdayakan petani juga naik kelas. Nah, keuntungannya enak sekali teman-teman, buat teman-teman mungkin petani yang ingin mendapatkan cuan yang dalam waktu singkat. Sangat mudah, apalagi talas sangat mudah ya perawatannya. Tanam, nunggu 3 bulan, langsung panen, duit. Yang penting teman-teman ya bagaimana inilah ya merawat tanaman teman-teman. Intinya di sini cuan, itu saja teman-teman. Dasar pebisnis ya. Di mana ada cuan, di situ Bu Amel ada. Tapi tentunya harapannya cuma satu, agar sama-sama kalau tadi UMKM naik kelas, kita juga kepingin petani juga naik kelas. Nah, waktu-waktu ke depan kita Nusantara akan mulai berkolaborasi dengan Kopitu, Pak ya. Ya, jadi harapannya UMKM-nya naik kelas, petaninya juga naik kelas. Nah, tunggu apa lagi rekan-rekan petani? Masih ragu? Jangan kebanyakan mikir, mulai action. Oke? Nah, action yang pertama jangan lupa like, comment, subscribe channel ini biar kita semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate seputaran budidaya talas deli. Akhir kata, salam petani naik kelas talas. Bye bye.